Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Kasus-kasus kebocoran data beberapa hari belakangan ini, bukan beberapa hari belakangan ini ya, bertahun-tahun sebelumnya kasus data bocor udah sering terdengar, dan gue yakin ada beberapa sebagian di antara kita yang menganggap bocornya data ini adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, padahal ini menyangkut privasi, kepribadian, bukan. Ini menyangkut harga diri, bukan juga menyangkut personal, menyangkut data pribadi seseorang. Lo pasti nggak mau kan kalau tiba-tiba ada yang mergokin lo melakukan hal-hal aneh di dunia internet, di dunia maya. Adalah program PRISM yang didevelop oleh NSA yang ada di Amerika Serikat sana. Program ini dibuat untuk mengumpulkan segala macam informasi alias data yang beredar di internet ya, yang biasanya para pengguna internet memakai bantuan dari sebuah perusahaan yang bernama Google. Siapa yang nggak tahu Google? PRISM ini adalah sebuah program yang dipakai, yang dibuat untuk memata-matai atau spionase aktivitas seseorang di dunia maya, di internet. Dunia maya bahasa waktu gue kecil dulu ya. Buat kids zaman now nggak ngerti apa sih dunia maya. Gue taunya maya tuh tetangga gue, tapi dunia maya itu bisa dibilang ya dunia yang nggak kelihatan, tapi ada. Dimana PRISM ini adalah sebuah program yang digambarkan oleh Edward Snowden sebagai program yang berkarakter berbahaya dan kriminal. Kenapa dikatakan kriminal? Karena semua yang berkaitan dengan internet ya, semua yang terkoneksi dengan internet itu bisa dispionase. Kamu sedang ada di mana? Sedang ngapain? Interaksi dengan siapa? Apa rencana-rencana kamu? Kamu sedang memakai apa? Apa yang sedang kamu ucapkan? Banyak hal yang terkoneksi melalui internet. Pemerintah Amerika Serikat sewaktu ditanya mengenai hal ini menyanggah kalau PRISM itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, karena PRISM ini justru dapat bekerja melalui target dengan adanya surat perintah. Jadi kalau nggak ada surat perintah ya nggak bisa ngasal jadi, nggak bisa asal spionase, nggak bisa asal mata-matain orang. Apalagi tujuan PRISM dibuat adalah untuk membantu menemukan teroris, mencegah terorisme, dan menerima pengawasan legislatif dari pemerintah. Jadi bekerja atas pengawasan pemerintah federal, yang tujuannya yang harus digarisbawahi di sini adalah tujuannya untuk melindungi negara, melindungi Amerika Serikat. Kalau kita ngelihat lagi balik ke beberapa bulan sebelum kejadian ini ya, karena sekarang ini baru heboh-hebohnya baru-baru ini nih, selain kasusnya Brigadir C, ya gue maaf banget gue nggak mau membahas tentang kasus itu, walaupun udah ada beberapa request untuk meminta gue untuk membahas kasus itu, menganalisa kasus itu, tapi ya pokoknya gitu deh. Tanggal 24 Mei 2022 ini yang ada di Texas, di mana terjadi aksi teror yang dilakukan oleh Salvador Ramos menembak murid-murid SD di Texas. Sebelum kejadian ini, sekitar 30 menit sebelum kejadian, sebenarnya Salvador melakukan interaksi, melakukan kontak dengan temannya yang ada di Jerman, tetapi tidak ada kejelasan SD mana, sekolah mana yang akan menjadi targetnya Salvador Ramos. Melihat indikasi terorisme ini melalui Instagram. Karena itu, identitas Salvador Ramos cepat diketahui hanya dalam waktu 2 jam saja setelah aksi itu berlangsung. Karena ini bukan pekerja sekedar nambang kripto saja, tetapi ini adalah nambang data mining. Data miningnya juga sempat menyeret nama besar Facebook, ya kita pasti tahu dia adalah Mark Zuckerberg, yang sejak tahun 2014 memanen sejumlah data, puluhan juta data, untuk dapat mengembangkan profil psikologis konsumen berdasarkan data mining dan dianalisis untuk memenangkan pemilu di tahun 2016. Yang kita semua tahu pemenang pemilu pada saat itu adalah Donald Trump. Yang kalau di sini semoga aja sosmed dipakai untuk kegunaan campaign, bukan data mining. Semoga saja ya, semoga. Dampak dari pengambilan data mining Facebook ini yang kemudian diolah, dimasak oleh Cambridge Analytica, yang kemudian perusahaan ini menjadi bangkrut, pilot akibat kehilangan banyak klien dan juga tuntutan sana sini. Banyak yang menggugat. Dan dampak lainnya, Mark Zuckerberg akhirnya jadi keliling dunia, terutama Eropa, karena dia mendapat panggilan sana sini untuk menjawab, merespon, memberi respon bagaimana ini masalah privasi negara kami, segala hal yang berkaitan dengan data mining. Jadi kalau kemarin gue sudah membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi di negara kita ini, yang data kita juga di mining, yang diambil dan diolah dan dijual di dark web, entah apakah itu benar
Entah apa itu cuma sekedar hoax, tapi setidaknya kita patut waspada dan jangan sampai hal ini terjadi di negara kita. Ini untuk keamanan bersama, untuk keamanan kita semua. Gue harap kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.